Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wasallim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu Allah memberikan kesehatan dan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Semoga Allah memberikan yaitu keselamatan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam segala kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam adalah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini adalah mengaji dengan judul Bekal Akhirat yang kami ambilkan dari kitab yaitu At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi dengan Shahifah 3 atau halaman 3 dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa sampun ngriwayatake sapa muslimun sapa Imam Muslim an Anasin saking Anas kala ngendika sapa Anas kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukum al-mauta lidurin nazala bihi fa in kana fa in kana la budda mutamaniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Akhrajahu Muslimun Kitabul Dzikri juz sekawan Shahifah doso. Artinya adalah hadis diriwayatkan dari Imam Muslim yang sumbernya dari Anas. Anas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hendaklah kamu semua jangan berharap kepada mati. Berharap pada mati karena suatu doror atau bahaya yang menimpa pada dirimu. Apabila kamu semua berharap mati, maka hendaklah kamu semua yaitu berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku kehidupan di mana kehidupan itu adalah lebih baik atau lebih barokah untukku. Dan jika ya Allah kamu memberikan kepadaku kematian, maka hendaklah kematian itu juga lebih barokah atau lebih baik untukku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Dzikri halaman 4 juz 4 dan halaman 10. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-mauta innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'minu umruhu illa khairan. Akhrajahu Muslimun. Dan juga hadis yang sumbernya dari Imam Bukhari berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hendaklah kamu semua tidak berharap suatu kematian yang menimpa pada diri kamu. Apabila salah seorang di antara kamu itu meninggal dunia, maka putuslah amalnya, dan sesuatu orang mukmin umurnya tidak akan bertambah kecuali adalah umur yang baik atau umur yang barokah. Dengan demikian, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua optimis, yaitu rasa yakin, rasa optimis kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita hidup ini harus optimis, mati pun kita harus optimis. Apabila kita semua ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan doror atau mendapatkan kemelaratan atau mendapatkan bahaya atau penyakit atau sakit, maka berdoalah bahwa dengan sakit itu akan bisa menjadi sarana untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita diberi kehidupan oleh Allah, maka kita juga harus berdoa bahwa hidup ini harus bisa manfaat, hidup ini harus bisa barokah untuk kita sendiri, bisa manfaat untuk orang lain. Begitu juga ketika kita diberi umur, tutup umur, maka kita semua juga berdoa semoga akhir hidup kita semoga diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu husnul khotimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis yang sumbernya dari Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hendaklah kamu semua tidak berharap namanya suatu kematian. Mati ini jangan kamu semua berdoa mati. Apakah kamu semua siap dengan bekal yang ada pada kematian itu? Sebab karena orang yang mati itu akan terputus amalnya. Orang yang meninggal dunia sudah tidak bisa lagi melaksanakan sedekah jariyah, infak, dan seterusnya ibadah yang lain. Karena dengan kematian itu adalah keterputusan amal di dunia, karena dia telah seseorang muslim telah masuk di alam barzah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita, maka jadikan umur kita adalah umur baik, jadikanlah umur kita umur yang barokah, maka jadikanlah umur kita umur yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apresiasi, akan memberikan penghargaan kepada kita. Apabila kita beramal yang baik, maka beramallah yang baik, amal yang bisa untuk sebagai bekal kita untuk akhirat nanti. Begitu juga apabila kita semua telah melaksanakan suatu maksiat atau amal yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat terbuka, karena Allah adalah Maha penerima taubat. Selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua adalah waktu untuk bertobat masih dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u al-mautu laisa bi adami makhdin wala fana'i syarfin wa innama huwa in qita'u ta'alluqir ruhi bil badani wa mufaraqatuhu wa tubdalu halun wa intiqalu min darin ila darin wa min a'dhamil masyaibi wa qad sammahu Allah ta'ala musibatan fal mautu huwa al musibatul udma. Artinya adalah para ulama berkata, mati atau kematian adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada, habis, selesai. Ketika kita semua sebagai manusia hidup selesai, bukanlah seperti itu. Ketika kita semua rusak adalah pindah dari alam dunia kemudian masuk ke bumi, selesai urusannya. Tidak seperti itu. Tetapi kematian, hakikat mati atau kematian adalah terputusnya roh yang ada pada jasad kita, pada badan kita. Dan roh itu sudah terpisah dengan badan kita. Dan juga kematian adalah perpindahan dari suatu masa ke masa yang lain, perpindahan dari rumah ke rumah yang lain. Yaitu ketika kita bisa menghirup udara segar, kita bisa bekerja, kita bisa melaksanakan aktivitas, itu adalah namanya kita masih bisa hidup. Ketika kita tidak bisa apa-apa, mata tidak bisa melihat, kemudian kaki pun tidak bisa berjalan, kemudian anggota badan kita sudah tidak berfungsi apa-apa karena dicabut roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita semua namanya
adalah mati atau sebuah peristiwa namanya kematian. Begitu juga kematian atau mati adalah pindah satu rumah ke rumah yang lain, yaitu rumah dunia pindah kepada rumah akhirat yaitu alam barzah. Karena kita semua ini tidak selamanya hidup di dunia. Suatu saat pasti Allah Subhanahu wa taala akan pindah rumah kita, yaitu rumah dari dunia ke rumah yaitu rumah alam barzah, rumah akhirat. Begitu juga ulama mengatakan bahwa mati itu adalah musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar itu adalah mati. Kenapa musibah yang paling besar? Karena hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati adalah sebuah musibah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat 106. Fa asobatkum musibatul maut. Musibah yang paling besar adalah mati. Karena kalau sudah mati, maka manusia, kita semua sebagai orang Islam, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya nunggu di alam barzah. Kita sudah tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, kita sudah tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini ketika sudah mati, maka sekujur tubuh tidak bisa berfungsi seperti ketika masih hidup. Maka mati ini adalah musibah yang paling besar. Maka dengan demikian para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting adalah kita semua bisa menyiapkan diri kita masing-masing sebaik-baiknya untuk kehidupan alam akhirat, sehingga di dunia kita bisa diberi selamat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di akhirat kita semua mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian itu adalah dinamakan ulama adalah musibah yang paling besar. Maka ulama mengatakan musibah yang paling besar adalah kematian. Qala ulama'una wa a'damu minhu al-ghaflatu minhu. Tetapi ada yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi dari musibah kita adalah kita lupa bahwa kita akan mati. Kita lupa bahwa kita akan mati, kita lupa dengan alam akhirat, kita lupa apakah kehidupan kita ini, apakah kategori kehidupan yang baik atau buruk, apakah kita hidup ini sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala apa belum, apakah hidup kita ini sudah bisa menjaga ibadah kita dengan baik, sholat kita apakah kita sudah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Begitu juga bekal kita apakah sudah cukup ketika kita semua memasuki alam akhirat yaitu alam kubur. Ketika orang lupa semua, lupa ibadah, lupa zikir, lupa sholat, lupa zakat, lupa segala-galanya, itu adalah musibah yang lebih besar, musibah yang paling besar, yaitu lupa dari alam akhirat, yaitu lupa dari kematian. Wal i'radu an dzikrihi, dan juga berpaling zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan zikir tahlil, lupa dengan Al-Qur'an, lupa dengan orang tua, kemudian lupa segala-galanya. Itu adalah musibah yang paling besar sekali daripada musibah yang besar. Wa qillatu tafkiri fihi, dan juga yang paling besar musibah kita semua adalah kita sedikit sekali berpikir tentang kematian. Kita semua selalu berpikir dengan dunia. Bagaimana kita semua mengumpulkan harta dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita semua bisa bekerja dengan sukses, bagaimana kita semua bisa berkarir dengan sebaik-baiknya. Tapi kita semua apabila lupa berpikir bahwa itu semua adalah bagian dari proses menuju kita semua adalah menuju akhirat, maka jangan lupa yang musibah yang paling besar, bencana yang paling besar adalah kita semua sedikit sekali berpikir tentang kematian. Kita semua lupa bahwa kematian itu pasti akan datang dimanapun, kapanpun, tidak pernah mengenal yaitu waktu, tidak pernah mengenal tempat, tidak pernah mengenal umur. Semua akan mengalami dimanapun dan kapanpun. Maka apabila seseorang lupa dengan bekal akhirat, dengan kematian, itulah
musibah yang sangat besar, yang paling besar, yaitu lupa dengan kematian. Wa tarkul amali lahu, dan sesungguhnya musibah yang paling besar adalah meninggalkan suatu amal atau bekal untuk persiapan kematian atau persiapan mati. Wa inna fihi wahdahu la ibratan liman itabara wa fikratan liman tafakkara. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa peristiwa kematian di mana kita semua bisa melihat siapapun yang akan mati atau siapapun yang telah mati, maka ada menjadi pelajaran besar untuk kita semua yang masih hidup, bahwa kita semua ini akan segera juga menyusul kapanpun dan dimanapun, siap atau tidak siap, bekal sedikit atau banyak, itu adalah tergantung kita masing-masing. Maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran yang baik, dan berpikirlah bahwa kita semua adalah orang-orang yang bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan mati atau pasti akan wafat, pasti akan kembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa udda li nafsika min ahlil qubur. Hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan hitunglah kamu semua, diri kamu semua itu adalah bagian daripada orang-orang yang ahli kubur, orang-orang bagian dari makhluk kubur. Kenapa begitu? Karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat sementara, kehidupan yang jangka waktunya itu adalah sangat sedikit, sangat sementara, tidak lama. Karena itu maka hitunglah kita semua ini adalah bagian daripada orang-orang yang termasuk penduduk ahli kubur. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua selayaknya, kita semua adalah setiap hari dan setiap malam, mari perbaiki diri kita masing-masing, ibadah kita masing-masing kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Maka doa kita jangan lupa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Ya Allah, bilakah kami ridho darimu ya Allah, dan bilakah kami juga yaitu surga darimu ya Allah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, yaitu dari siksa api neraka. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jaga kita semua, jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga lingkungan yang baik, kemudian jaga ibadah yang dengan sebaik-baiknya, jaga kerja kita dengan sebaik-baiknya, jaga hidup kita, dan hidup kita semoga diberi kehidupan yang barokah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.